Melainkan ketika onron nama cakak, onron nama pacing, walaupun ilmu agama sedikit saja yang masuk, maca pacito tu masuk pak, nasabak mapacing onronna, betul tidak? Maka yang perlu untuk diperbaiki pak, kipacing yolo onronna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan alena beliau ustadz kita, guru kita, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran As-Adiyah Makbaraka, Ustadz Andi Armayadi. Semoga beliau guru kita senantiasa diberikan kesehatan Pak, amin. Yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, tidak lupa juga yang kami cintai, kami banggakan, adik-adik santri Pondok Tahfidzul Quran As-Adiyah Makbaraka. Kita doakan anak-anak kita Pak, semoga istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Kita doakan juga semoga anak-anak tak yang ada di rumah Pak, si pada mana ada cengena anak-anak tahfidzul Quran engkai hadir, sehingga dimotivasi lopo narekomelo ki mitai anak tak liwat lebina ada cengena, paling tidak kita bawa ke pondok pesantren. Nareko sapa ki pondok pesantren tentu dek na di mabela mas sapa bu, engka nama cawe nama deceng, yakni Pondok Tahfidzul Quran As-Adiyah Makbaraka. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengarkan penyampaian dari alena beliau. Ternyata ini pengajian sekali sebulan nih, sekali sebulan. Dan ketika kita lihat hari ini Pak, ini ternyata pengajian terakhir tak dia ulang ngede matama sikit tahun depan, tahun baru, bulan baru, pengajian baru. Berarti ini pengajian terakhir tak Pak? Betul tidak? Karena ini adalah pengajian terakhir, maka perlu untuk kita mempersiapkan diri bagaimana menyambut yang akan datang atau menyambut tahun yang akan baru kembali datang. Sering kita dapati Pak Ibu, menjelang tahun baru, baik itu tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, yang menjadi fokus pembahasan pendakwah adalah bagaimana memperbaiki diri atau memuhasabah diri
dari yang sebelumnya biasa saja menjadi luar biasa. Dari komita kita tanggal yesoy Pak, sekarang itu tanggal 18 Desember. Cocok nih Pak Di? 18 Desember. Itu kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah tanggal siaga sekarang. Tanggal siaga yesoy. Kalau kalender Hijriah tanggal berapa sekarang? 6 deh. 6 atau 5? 6. Jumadil akhir ya. Jumadil akhir berarti kalau kita hitung sekarang Pak, kalender Hijriah sekarang tanggal 6 Jumadil akhir 1444 Hijriah. 45 deh. 45 Hijriah. Sedangkan kalender Masehi sekarang tanggal 10 Arwa ula 10/2. Maka ketika dihitung sekitar 12 hari lagi masuk tahun baru Pak. Tahun baru Masehi. Tapi kalender Hijriah mai tamupi, napa kisi tahun baru. Hanya saja yang mendekati kalender Hijriah sekarang Jumadil akhir, setelahnya Rajab, matamaki ulanna Isra Mi'rajna Nabita. Setelah itu masuk bulan Rajab, Sya'ban lagi. Setelah masuk bulan Sya'ban, matama ni diulap palit direnuang ulang bulan suci Ramadan. Semoga yang hadir insya Allah melampai manung murukna matama matu ulang Ramadan. Tentu menjadi pertanyaan, apa perbedaannya Ustadz kalender Hijriah dengan kalender Masehi? Kalau kalender Hijriah Pak, Ibu. Kalau kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu banyak perbedaannya. Kalau kalender Masehi berganti tanggal, berganti hari ketika jam 12:00 di tengah weniyah. Makanya biasa itu Pak, kalau kita lihat tanggal 31 Desember titik 10:02 di weniyah, emunin itu petasangnya deh Pak, melepo-lepo itu lagi bahkan jam 11 sudah meletus Pak. Puncaknya ketika sampai 12:00. Ketika waktu sudah menyampaikan jam 12:00, ketika kita lihat jam kita pas jarum panjangnya 12 atau pukul 00:00, berarti berganti hari, berganti tanggal, berganti tahun bisa jadi. Berbeda kalau kalender Hijriah Pak. Kalau kalender Hijriah itu adik-adik akan berganti tanggal, berganti hari, berganti tahun ketika azan maghrib. Makanya biasa ku minta itu Pak, penentuan 1 Ramadan emelo mengharibi. Penentuan 1 Ramadan atau penentuan hari raya Idul Fitri atau penentuan hari raya Idul Adha mengharibi pi acarana. Pak dah? Bahkan biasa kita dapati itu 1 Ramadan matarawih pertama matajeng yolo keputusan pemerintah matogan nih kato deh. Bahkan biasa sholat tarawih diadakan tetes asrapi nasabak ditajengi keputusan pemerintah. Ternyata yang membedakan kalender Hijriah dengan kalender Masehi adalah waktu masuknya. Kalau kalender Masehi yang sekarang ini mau tahun baru tetes 10:02:00. Kalau kalender Hijriah ketika azan maghrib. Makanya ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya untuk buka puasa. Berbuka puasa berarti matama isi di eso baru jadi waktu untuk masuk kalender Hijriah yang baru ketika sholat maghrib. Makanya perlu sebenarnya itu Pak, tukang azan yang bagus suaranya. Perlu itu Pak, supaya juga menandakan bahwa alhamdulillah malampe mupi muruku matama mangaribi. Jangan sampai azan maghrib madodong.
Engkau tuh biasa azan maghrib madodok pak. Azan maghribnya lagi dodong, apalagi subuh. Makanya perlu, bagus, harus untuk azan maghrib. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang menjelang tahun baru atau menjelang perubahan atau muhasabah yang baru, maka perlu untuk kita tahu apa dalilnya yang ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran banyak ayat disebutkan tentang ayat-ayat berhijrah. Salah satunya ayat berhijrah ada di dalam Al-Quran, Pak. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaban wa sa'ah. Siapa orang berhijrah karena Allah, nigi tahu berhijrah na palette alena pole onrum majaede menuju onrum madecenge, yajid fil ardi muragaban, maka Allah akan jadikan dunianya luas, wasa'ah, dan kaya raya. Di ayat yang lain dikatakan, Pak, ayat yang tadi menjadi awal pemukaddimah ceramah kita, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, orang-orang berjihad, wajahadu, innal ladzina amanu walladzina hajaru, orang-orang berhijrah, wajahadu, orang-orang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka ini adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kita fokus dulu, Pak, di ayat kedua yang dikatakan di dalam Al-Quran, ulaika yarjuna rahmatullah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Tentu makutanaki, siapa orang yang dirahmati oleh Allah? Ternyata angka den telu na puada puang Allah Ta'ala ini tiga termasuk diwerengi pamase oleh puang Allah Subhanahu. Siapa itu, Ibu? Innal ladzina amanu, orang beriman. Orang beriman insya Allah mendapatkan rahmat. Siapa orang beriman? Orang beriman itu, Pak, engkai mana lihat nama CGED, orang beriman itu, Pak. Yang kedua, wahajaru, orang-orang berhijrah. Orang berhijrah dulu berpindah tempat dari tempat satu menuju tempat yang lain. Contoh, engkak mondro di Bulukumba. Saya mendapatkan tugas oleh pemerintah untuk melakukan tugas negara di Maros umpama. Maka saya berhijrah dari Bulukumba menuju ke Maros. Ketika hijrahnya karena Allah, maka ini insya Allah mendapatkan pamase oleh buang Allah Ta'ala. Tapi kalau hijrahnya bukan karena Allah, elete bawa mi polo onrong malaingede menuju onrong lainnya. Ini insya Allah orang yang berhijrah akan mendapatkan rahmat juga nanti di akhirat, dengan syarat hijrahnya karena Allah. Tapi hijrah sekarang dengan hijrah dulu berbeda nih. Hijrah dulu itu, Pak, elete pole onrong lainnya menuju onrong lainnya. Sekarang hijrah bukan lagi begitu. Bukan lagi begitu. Hijrah sekarang itu adalah bagaimana memindahkan hati kita yang jelek menuju hati yang bagus. Tahun kemarin makutu-kutu ki mas sempajang. Maka perlu ditargetkan tahun depan marji-raji ki mas sempajang. Ternyata tahun depan liwat rajin nama sempajang, maka dia termasuk dikatakan orang yang sukses berhijrah. Kayak biasa ada kita dapati itu, Pak, Ibu, buka ki Instagram, buka ki YouTube, buka ki Google, engkau di kelompok ada satu kelompok menamakan dirinya kelompok hijrah. Kelompok hijrah. Maksudnya kelompok hijrah apa? Mereka dulu tomakutumana mas sempajang.
Si runtu si bawa ye grup ede yang bernama kelompok hijrah karena matama ila grup roto mas sempaja mana macoy itu mas sempaja. Sehingga mereka berhijrah. Tapi bukan hijrah dari berpindah tempat satu dari Bulukumba ke Maros, bukan. Tapi mereka berhijrah dari hati yang buruk menuju hati yang bagus. Itu hijrah sekarang. Melainkan yang menjadi problematika sekarang Pak Ibu, untuk membekali diri agar hijrah kita ini bukan sembarang hijrah. Nah sahabat mega tuh biasa Pak Ibu, ini hari berjilbab, besok lepek jilbab nah. Ada juga kita dapati ada orang mengatakan berhijrah, ini hari liwat rajin lalu mas sempajak, tapi besok tidak pergi sembahyang. Maka apa yang menjadi permasalahan sebesar? Apa yang menjadi asbab kenapa bisa seperti ini? Hari ini pakai jilbab, besok nah lepas si jilbab nah. Hari ini pergi masjid, besok desina lo masih gie. Hari ini sholat, besok petu-petu di sembahyang nah. Apa yang menjadi permasalahan? Ternyata yang menjadi asbab kenapa seperti ini hijrahnya. Nasabak de nama DC pambulana berhijrah. Ini yang menjadi fokus pembahasan Pak. Kenapa ada orang hari ini berhijrah besok tidak lagi? Nasabak de nama DC carana berhijrah. Kita kasih ibarat. Kebetulan ada air di sini. Ini air anggaplah kosong isinya Pak. Kosong isinya. Keadaan dia kosong macarepa Pak marota. Ketika diisi air, walaupun air aqua yang diisi atau air zam-zam yang diisi, airnya kotor atau bersih? Kenapa kotor? Karena botolnya kok kotor. Kalau misalnya Pak, botolnya bersih, diisi air zam-zam, biar air sumur, yang penting airnya jernih, diisi air sumur, air yang di dalam botol ini Pak bersih atau kotor? Bersih. Nasabah onron nama cakak, betul tidak? Inilah ibarat ada orang yang belajar agama Islam tapi depan beceng standarnya tidak bagus pondasinya, walaupun diisi dengan agama, ketika agama itu keluar macari mau masuk nasabah marota onronna. Melainkan ketika onron nama cakak, onron nama pacing, walaupun ilmu agama sedikit saja yang masuk, maca pacito itu masuk Pak nasabah mapacing onronna, betul tidak? Maka yang perlu untuk diperbaiki Pak, kipacing yolo onronna. Bersihkan dulu dirinya Pak. Bagaimana cara membersihkan diri? Ini bekal utama sebelum masuk nanti tahun baru Masehi. Biar tahun baru Masehi. Apalagi nanti tahun baru Hijriah. Bahkan ada pernah saya baca Pak catatan mengatakan bahwa andaikan setiap hari adalah tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, maka bisa saja tiap tahun orang istighfar. Andaikan tiap tahun orang tahun baru, maka tiap tahun orang muhasabah Pak. Maka kalau seperti itu bisa saja tiap tahun orang istighfar, milau dampeng. Hanya saja tahun baru hanya terjadi setahun sekali. Karena terjadinya begitu langkah, maka perlu kita persiapkan diri sebelum menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi itu. Apa yang perlu kita persiapkan Pak Ibu? Minimal epak kipas sedia. Berapa? 4. Adik-adik catat kalau bisa ini. Minimal epak bawa kipas sedia sebelum kita berhijrah, sebelum matama ki tahun baru, sebelum matama ki ulah baru, sebelum matama ki proses-proses yang baru. Apa itu? Yang pertama adalah mandi taubat. Mandi taubat. Tentu aku tanya, apa itu mandi taubat Ustaz? Mandi taubat itu Pak Ibu sama ji seperti mandi junub.
Makutana kisiaga asam mandi junub. Semua pasti tahu. Mandi junub nareko purai masuk anu madecenge, maka diwajibkan untuk kita mandi besar. Mandi besar ini dalam ilmu fikih dinamakan mandi junub. Apa itu mandi junub? Mengalirkan air dari ujung kepala sampai ujung mata kaki. Mengalirkan air ke seluruh penjuru tubuh. Itu mandi junub. Dengan syarat engkau niatna. Niatnya apa? Nawaitul ghusla, saya berniat mandi. Lirabbil hadati akbari, untuk menghilangkan hadas yang besar. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu kalau mandi junub. Karena ada juga santri-santri ini Pak belum pi balik, supaya nih semanengi agero mandi junub. Nanti ketika usia adik-adik sudah mencapai usia remaja, maka salah satu kewajiban yang harus adik tahu, harus tahu caranya mandi junub. Mandi junub dengan mandi taubat Pak sama, hanya saja niat nami mak beda, niat nami lain. Apa niatnya mandi junub? Nawaitul ghusla, saya berniat mandi. Lirabbil taubah, karena ingin bertaubat. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ustadz dek wiseng bahasa Arab, nah mak bahasa Indonesia nih. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia makin. Saya berniat mandi untuk menggugurkan dosa-dosaku. Ini saya niatkan mandi tobat karena Allah ta'ala. Cemeni Ustadz tidak tahu kak bahasa Indonesia, mak bahasa Ogi nih. Melok kak cemen asabak mega dosa-dosaku karena Allah Ta'ala. Cemen nih. Ustadz dek kule mak bicara. Tikam mami, bagaimana? Saya tidak bisa bicara, bagaimana? Maka niatnya di hati saja. Saya mau mandi nasabak mega dosa-dosaku karena Allah. Mandi maki. Mandi maki. Mandi maki. Itu mandinya seperti mandi junub. Hanya saja niatnya saja yang berbeda. Kalau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, kalau mandi wajib, mandi taubat untuk menggugurkan dosa-dosa. Adik-adik, adik-adik yang di atas, duduk. Duduk nak, duduk. Ya, duduk ya. Nah. Itu tadi yang pertama Pak, mandi tobat dulu. Yang kedua, dirikan sholat sunnah taubat. Tapi sebelum yang kedua ini, kita posisikan sholat sunnah taubat menjadi nomor 3. Nasabat de nasa sempajangnya narekode di majene. Maka yang pertama tadi mandi taubat, yang kedua wudunya Pak yang bagus. Asal mega tu biasa tu mak jenek Pak, tak balik-balik Pak jenek nah. Kaki di kepala di kaki. Mega tu biasa tak balik. Tangannya begini, dia begini tangannya padahal harusnya begini Pak. Kita jelaskan apa dalil di dalam Al-Quran tentang berwudu yang benar. Nanti insya Allah kita contohkan. Ada ayat di dalam Al-Quran Pak Ibu, tata cara berwudu. Bagaimana tata cara berwudu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka cuci mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku, wamsahu biruusikum, basuh kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kaki sampai mata kaki. Ini ayat tentang berwudu. Coba kita gali satu-satu. Idza kuntum ilas shalah, apabila engkau hendak mendirikan salat, narekumelo ki masempajang perlu engkau jenekna, perlu ada wudunya, melainkan tata cara wudu yang benar. Bagaimana? Idza kuntum ilas shalah, narekumelo ki masempajang tetap faksilu wujuhakum, maka cuci mukamu. Cuci muka bagaimana? Malaki wae. Kita ambil air, kemudian basuh di muka.
Ketika basuh di muka, jangan hanya dibasuh saja, tapi digosok. Nah, begitu. Apalagi engkau janggota, gosok itu Pak. Engkau tuh biasa majene Pak, begini saja begini saja. Apalagi perempuan pura mode. Ini perlu menjadi catatan besar. Allah katakan faksilu, gosok. Bahasa Arabnya mandi apa dek? Gosalah. Tidak ada orang mandi dibasuh saja tidak pakai sabun. Mandesana gosok patah. Di dalam Al-Quran di sini Allah katakan faksilu, gosoi. Gosoi. Makanya tata cara berwudu ketika di muka itu Pak, digosok muka. Koci matatai. Begitu. Banyak orang berwudu Pak, mau peri-peri. Sudah. Ini keliru. Kemudian yang kedua, wa aidiakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku. Dek nama kedapuan Allah Ta'ala, marafiq ilal wa aidia, siku sampai tangan. Nah sebab mega tau mak jene, tak balik Pak, langsung tentu. Tak balik. Kenapa bisa terbalik? Karena Allah tidak katakan siku sampai tangan, tapi Allah katakan tangan sampai siku. Berarti caranya begini Pak. Begitu juga ini. Bukan begini. Anggaplah kerannya ini, langsung berwudu begini. Tak balik itu. Tak balik. Makanya caranya begini. Begitu pula dengan tayamum. Tayamum itu begini. Lanjut begini. Sudah. Kalau wudu ambil air, digosok dari tangan sampai siku 3 kali. Kemudian ini lagi 3 kali, selesai bagian tangan. Aja lalu tak balik. Tidak sah wudu Pak. Kemudian yang ketiga, wamsahu biruusikum, basuh kepalamu. Di sini kita lihat Pak, indahnya Al-Qur'an. Nama kedapuan Allah Ta'ala, faksilu ruusakum, cuci kepala. Naik kiamat kedai pang Allah Ta'ala, wamsahu, basuh saja. Muce de sah, banyak juga sah. Makanya ketika kita buka kitab Bidayatul Mujtahid, kitab yang berbicara tentang perbedaan pendapat, ketika sampai pembahasan tentang berwudu, bab tentang berwudu bagian kepala, wamsahu ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan minimal 3 helai. Jadi engkau tahu mak jene Pak, malah cek dek wae di pajelok kemudian dia sentuh rambutnya. Sah itu Pak. Kalau Imam Maliki mengatakan yang banyak dipakai oleh Muhammadiyah, ketika sampai, izin saya buka songkok saya Pak ya. Ketika sampai di rambut diambilkan air dari depan sampai ke belakang. Itu Imam Maliki. Imam Abu Hanifah mengatakan dari depan sampai ke belakang. Sosiolo. Itu. Tapi yang makin banyak sekali. Karena Allah tidak katakan cuci. Allah katakan basuh saja. Muce dek sah, banyak juga sah. Yang terakhir di dalam Al-Quran dituliskan wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kaki sampai mata kaki. Dek nama kedapuan Allah Ta'ala, ka'bain ilal wa arjulah, dari mata kaki sampai kaki. Mega tau tak balik majene Pak, nataro ma peri-peri. Ketika berwudu buru-buru, kakinya anggaplah ini kaki Pak. Ini kaki, ini mata kaki, ini jari-jari kaki. Ma peri-peri majene langsung manintiriki wae boleh mata kaki. Tak balik itu. Terbalik. Karena Allah katakan dari kaki menuju mata kaki. Berarti diakap ya jeta supaya nak kena yolo ya jari-jari jeta kemudian turun ke mata kaki. Begitu caranya. Mega tak balik Pak. Betul tidak? Iya. Jadi diperbaiki wudunya. Setelah itu barulah sunnah-sunnah yang lain. Berdoa untuk selesai berwudu, lalu apalah dan lain sebagainya.
Hanya 4 saja rukun yang ada disebutkan dalam Al-Quran tentang berwudu. Cuci muka, kemudian cuci muka, kemudian cuci tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan, kemudian basuh kepala, kemudian terakhir cuci kaki sampai mata kaki, bukan mata kaki sampai kaki. Sudah berwudu. Bagaimana Ustadz sudah berwudu? Dirikan sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat Ustadz? Jam berapa masuk isya? Lewat 25. 10 menit lagi. Oke. Yang ketiga, semoga pas-pas ini selesai pembahasannya tentang muhasabah. Yang ketiga, sudah tadi kita mandi tobat, kemudian sudah berwudu yang benar. Yang ketiga, dirikan sholat sunnah taubat. Ustadz, bagaimana sholat sunnah taubat? Padamu sempaja sunnah lainnya. Meloki 2 rakaat jadi, mau ki 4 rakaat boleh, mau ki 6 rakaat boleh, mau ki 8 rakaat boleh, terserah ini. Yang penting aja ki mas sempaja sunnah taubah, di mas sempaja lohoro, salah tuh. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama seperti sholat sunnah yang lain, Pak. Dirikan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Hanya saja niatnya yang berbeda. Kita ambil contoh niat sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnat tahiyatul masjid. Raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Betuanna usolli, saya berniat sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat untuk masuk di masjid. Mustaqbilal kiblat, raka'ataini 2 rakaat. Mustaqbil al-kiblati, mangolo di kiblat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau niatnya sholat sunnah sholat tahiyatul masjid itu tadi. Tapi kalau niatnya sholat sunnah taubah lain juga. Niatnya apa? Dengarkan baik-baik. Usolli sunnatat taubah raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Betuanna saya usolli, saya berniat sholat sunnat taubah, sholat sunnah taubat. Raka'ataini 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ustadz malam peegang, ekipan poncok ini. Semoga sholat sunnah taubat, Allahu Akbar. Jadi itu. Mabasogi ki, melok kak mesempanya taubat, Allahu Akbar. Jadi itu. Tidak mau ki ucapkan di lisan, di dalam hati saja. Allahu Akbar. Jadi itu. Yang penting dalam hati sholat sunnah taubat. Disunahkan membaca apa? Rakaat pertama disunatkan membaca kul ya. Nasabah 4 tu kul. 4 itu kul. Kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Apa lagi satu? Kul ya. Rakaat pertama Pak Ibu disunahkan membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua disunnahkan membaca kul yang kedua apa? Qul huwallahu ahad. Surah andalannya ibu-ibu. Apalagi memperi-peri mesempajah. Disunahkan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu apalagi yang dilakukan? Selesaikan sholat sunnah taubatnya. Namun setelah salam aja kilasu tetong. Monromoki tudang. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dulu langsung berdiri. Nekia engkamu pase di sarakna. Apa yang keempat? Kan tadi 4 toh. Napa telu dijelaskan? Mandi tobat, berwudu, sholat sunnah tobat. Yang terakhir tinggal kita setelah sholat sunnah tobat untuk
istighfar. Mari sama-sama kita beristighfar. Semoga pengajian bulanan kita yang diadakan sekali sebulan ini dapat menggugurkan segala dosa-dosa kita yang tahun-tahun kemarin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita beristighfar sama-sama. Istighfar, Pak, bukan hanya mengampuni dosa-dosa, melainkan istighfar juga napalomu dalil. Istighfar juga memperlancar rezeki. Jadi ini menjadi catatan penting. Narekomelo ki mega daleta, bukan hanya sedekah saja, tapi juga istighfar. Kenapa bisa istighfar palomu dalil? Ibaratnya begini. Ada aliran, ada pipa. Ini pipa ingin dialiri air. Naikiade nak joka wedero nasaba engka garogo ada kotorannya. Ini air mau mengalir, Pak. Tapi de nak joka rowe tersumbai nasaba engka kotoran lalu na pipa. Apa yang perlu dilakukan untuk membuat air dalam pipa ini jalan? Kipacak kaki yolo, istighfar dulu. Jadi orang yang banyak istighfar, insya Allah malomo dan lela. Ini bisa menjadi catatan penting juga, ibu. Engkau nak darata dimulai, umurnya sudah 25 tahun ke atas, de pigaga jodona, minta sama anak tak nak banyak-banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar selain diampuni dosanya oleh Allah, malomuto dan lena. Orang yang banyak istighfar, utamanya perempuan, insya Allah segera datang jodohnya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Saya akan pimpin istighfarnya, kita ikut sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Sebagai kesimpulan dari pengajian kita hari ini, malam ini, pengajian rutinan kita di Masjid Jami Babus Salam, kita ambil kesimpulan bahwa persiapan untuk menyambut tahun baru Masehi, terus melanjutkan kehidupan di dunia, maka yang perlu kita persiapkan adalah kipacingi yolo aleta. Cara membersihkan diri itu tadi 4. Pertama, mandi taubat. Kemudian yang kedua, berwudu yang benar. Yang ketiga, sholat sunnah taubat. Yang keempat, banyak ketika ini sudah kita lakukan, mapacin ni onronna aga matama insyaallah ya romat tama anu madeceng masuk to pole onrom madecenge madece to masuk. Inilah yang menjadi asbab kenapa hijrahnya orang di luar sana dikatakan pela-pela tai manuk nih nasaba de nama dece pondasinna.
Narekose dibangunan madece pondasina aga-aga dibangun masigi siaga lantena dibangun akan berdiri tegak dan kuat. Kenapa? Karena pondasinya bagus dan keras. Ketika imannya seseorang itu bersih memang dari akarnya, aga-aga godaan matama tetep mapoji di puang Allah Ta'ala nasabab madece pondasina. Inilah yang bisa saya sampaikan. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.